Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada video kali ini kita akan membahas atau mengambil hikmah dari kasus yang lagi booming, yaitu sayembara ijazah SMA salah satu pejabat di negara kita ya, yang dilakukan oleh Denny Indrayana. Tapi pembahasan pada video ini saya tidak mengikuti atau melakukan seperti yang pada video-video yang lain, dimana secara politik atau secara sahnya secara kelembagaan negara atau lembaga pendidikan gitu ya. Tapi kita melihat dari sisi pendidikan untuk hikmahnya untuk keluarga kita ya. Saya selalu menanamkan sebelum kasus ini bergulir, saya selalu menanamkan kepada putra putri saya, pada anak-anak saya. Jadi istilahnya kalau saya bukalah ya calon-calon takdir kalian masa depan ya, calon-calon takdir kalian takdir masa depan kalian gitu ya, calon-calon ya. Kenapa seperti ini? Saya selalu menanamkan dari sejak SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah S1, S2, dan bila perlu saya menanamkan bisa lebih dari S1 ya, bisa S3 gitu bila perlu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu bahwa takdir, ada pilihan takdir kita yang lebih baik gitu ya. Salah satu contohnya seperti ini, kalau kita menempuh pendidikan misalnya sampai S3 ya, maka minimal ya yang bisa pilihan takdir kita ambil itu bisa pekerjaan yang SD ya, pekerjaan yang standarnya SD, SMP, SMA, S1, S2. Jadi lebih banyak pilihan. Maksimalnya ya kalau ada miliknya bisa kita ambil yang S3 gitu. Karena apalagi zaman sekarang ya, dimana lulusan sarjana pun banyak, persaingan dunia kerja antar lulusan sarjana juga ketat. Jadi banyak ya yang lulusan S1 menduduki posisi yang SMA gitu ya. Tapi nggak ada masalah gitu, selama memang itu bermanfaat dan bisa menghasilkan rezeki ya. Kalau kita usaha berdoa ya kita harus sesuai jenjang kita ya. Misalnya kalau kita S3 ya usahakan gitu ya, kita bersaing dengan sesama lulusan S3. Tapi kita tidak pernah tahu ada takdir Allah di sini juga yang menentukan. Tapi jangan sampai, yang saya selalu mengingatkan kepada anak kita, jangan sampai kita lulusan SD ternyata kita ada kesempatan posisi pekerjaan, kedudukan atau jabatan yang harus pendidikan yang lebih tinggi, misalnya S1 atau S2 gitu ya. Ya seperti halnya pada yang lagi kasus sekarang booming gitu ya. Walaupun saya tidak tahu ya sebetulnya kasus ini seperti apa, dan tidak juga bukan kapabilitas saya untuk meneliti ya untuk kasus yang sayembara ijazah ini. Tapi saya hanya mengambil hikmahnya, seandainya kita hanya gitu, orang tua mendorong atau memberi semangat, atau anak-anaknya itu hanya mampu misalnya lulusan SMP, ternyata kita ada kesempatan untuk bekerja di SMA, kan sangat menyayangkan. Apalagi misalnya kita lulusan SMA ada pekerjaan S1, terus karena kita tidak siap akhirnya kita cari jalan pintas ya. Banyak kan sekarang misalnya yang di anggota dewan, bupati, gubernur yang kena kasus gitu ya,
menempuh bukan menempuh pendidikannya, tapi hanya menempuh mendapatkan sertifikatnya atau ijazahnya aja ya gitu. Bahkan saya menanamkan kepada anak kita sekolah jangan mencari ijazah, tapi mencari ilmu gitu. Kenapa? Karena ijazah itu hanya pintu gerbang pada saat melamar. Kalau kita hanya memiliki ijazah, akhirnya kita kalah bersaing pada saat seleksi ya, seleksi untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Tapi kalau kita mencari ilmu, pertama kita mampu ya, mampu untuk mengikuti seleksi. Pertama mungkin bukan hanya seleksi ya, mampu melamar karena kita memiliki ijazah. Kedua, saat melamar ada seleksi, kita mampu bersaing pada saat seleksi karena kita berilmu. Ketiga, kita mampu bersaing di dunia kerjanya. Saat setelah kita diterima bekerja, kita mampu bekerja ya, kita bisa berkarir. Bahkan lebih dari itu, pengalaman saya kebetulan banyak ya omongan atau pesan-pesan pada anak saya yang bisa dibuktikan kepada anak-anak saya kebetulan gitu ya. Misalnya salah satunya contohnya gini, pada saat saya bekerja ya, saya dulu tidak berpikir gitu saya untuk menempuh pendidikan S1 itu ternyata akan bermanfaat ke dalam hal persaingan jabatan gitu ya. Nah, saya ya nothing tulus saja bekerja, ternyata di dunia kerja tuh ada misalnya persaingan atau seleksi untuk menduduki posisi jabatan. Ternyata salah satunya adalah pendidikan kesarjanaan itu atau ijazah sarjana itu ya salah satunya gitu. Selain kita punya skill, punya pengalaman kerja, ternyata ijazah juga dipakai gitu ya. Terus kedua, setelah saya pensiun, ternyata ilmu dari pada saat kerja, ilmu atau pengalaman saat saya bekerja ternyata bisa membuka akses takdir saya mencari rezeki misalnya, dan itu nyata ya, saya buktikan kepada anak saya. Misalnya jadi trainer manajemen atau trainer ISO gitu ya, itu lumayan. Kalau trainer manajemen itu dulu ya kurang lebih 7 jam itu ya, saya 1 juta gitu per hari kan. Kalau 1 hari 7 jam itu saya, bahkan skill saya karena saya bekerja menggunakan komputer, ternyata setelah pensiun juga bisa menghasilkan gitu. Karena dari trainer komputer itu 1 jam 100.000 gitu ya, di luar transport gitu, itu bisa saya menghasilkan gitu ya. Terus juga kadang ada ilmu-ilmu yang kita sepelekan waktu sekolah, misalnya kayak kerajinan tangan. Ternyata dari kerajinan tangan yang disepelekan itu ternyata di dunia kerja pada saat kita bekerja itu bisa bermanfaat gitu. Misalnya kita dalam membereskan file kita gitu ya, atau misalnya bahkan untuk keperluan rumah tangga, saya bikin mainan untuk anak-anak, tidak usah beli gitu, karena pengalaman atau kemampuan skill dalam hal dulu keterampilan. Jadi itu anak yang sekolah keterampilan, ilmu keterampilan gitu, misalnya kayak membuat kerajinan tangan, itu bisa bermanfaat gitu kalau kita mau mengambil ilmunya. Bahkan membuat, karena saya kebetulan sekolah teknik juga bisa membuat gambar kerja gitu ya, alhamdulillah gitu. Bukan hanya jadi trainer, tapi saya mendapat proyek misalnya membuat gambar kerja gitu ya, atau jadi drafter gitu. Itu menghasilkan uang juga gitu. Jadi istilahnya kita tidak kehabisan jalan untuk mencari rezeki.
dan itu disaksikan oleh anak saya, dan itu saya sampaikan juga kepada anak saya. Dan alhamdulillah gitu, ada misalnya anak saya pengalaman gitu masuk perguruan tinggi karena dia punya skill prestasi di olahraga karate gitu ya. Dia kalau hanya skill dari ilmu pengetahuan, banyak persaingan, mungkin dia tidak bisa kuliah saat ini gitu ya, atau bukan di tempat kuliah yang dia inginkan. Tapi karena punya skill dari karate, ya alhamdulillah gitu, meringankan, mempermudah gitu akses dia untuk lebih maju. Dan itu saya tanamkan terus sampai dia lulus, bahkan dia bekerja pun begitu gitu. Cari ilmu, jangan cari ijazah, karena kalau cari ijazah kita hanya bisa masuk hanya untuk melamar aja gitu ya, hanya ke pintu gerbangnya saja, tidak bisa masuk gitu ke akses ke rumahnya gitu atau ke lokasinya gitu. Kenapa? Karena kita lebih dalam lagi masuk, karena kita ada proses tes seleksi lagi gitu. Belum nanti di dunia kerjanya persaingan untuk jabatan atau untuk karir, tentunya persaingan karena kemampuan pengetahuan kita gitu ya, seperti itu. Jadi makanya di sini hikmahnya saya dari sayembara ini, tanamkanlah kepada anak kita, buka akses calon-calon takdir kita ya. Takdir, karena ada takdir itu ada takdir pilihan dan takdir yang ditetapkan Allah. Maka pada posisi yang takdir pilihan ini, bukalah akses calon-calon takdir pilihan kita supaya mempermudah jalan hidup kita masa depan gitu ya. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya kita hanya ya seadanya gitu, jadi kita disayangkan pada saat ada kesempatan berkarir, kita terbentur karena ijazah, karena pendidikan gitu. Kedua, jangan hanya fokus kepada pendidikan formal gitu. Kalau bisa kita ada tambahan ilmu pengetahuan, pendidikan non formal ya, atau bahkan skill gitu ya, nggak apa-apa gitu kita lakukan ya. Tadi ya misalnya kalau skill itu saya belajar membuat gambar teknik gitu ya, menggunakan aplikasi atau menggunakan software komputer. Saya kadang kalau bekerja selalu mencoba gitu ya, misalnya kalau Excel itu diperdalam gitu, kita menggunakan aplikasi atau fungsi-fungsi Excelnya gitu ya. Kenapa? Karena suatu saat kita tidak akan kesulitan dalam mencari rezeki gitu. Begitu ada kesempatan bisa kita manfaatkan itu ilmu tadi, pengetahuan tadi gitu ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk anak-anak kita. Jangan sampai kita terbentur masalah pada saat ada kesempatan untuk berkarir, kesempatan itu hilang gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.